Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan melanjutkan cerita dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-10 dan 11. Bagi yang penasaran, simak ya. Dalam episode sebelumnya, terlihat Wang Ling mengetahui perkelahian antara Yinglu dengan He Bufeng. Kita masuk ke episode selanjutnya, yang ternyata Wang Ling dengan He Bufeng terlihat diikat oleh sihir milik Yinglu. Dan terlihat Yinglu menghina Wang Ling karena dalam keadaan seperti itu, Sun Rong tidak hadir untuk menolongnya. Namun di sisi lain, Yinglu tidak mengetahui jika ia sedang berhadapan dengan Wang Ling. Rune milik Wang Ling pun tidak bisa ditahan lagi, dan pedang roh milik Wang Ling pun memberikan isyarat jika rune milik Wang Ling sudah hilang, dan pedang roh milik Wang Ling hanya bisa mengendalikan perubahan suasana hati. Seketika langit pun menjadi banyak petir dan gemuruh, suara pun terdengar sangat kencang. Tiba-tiba roh pedang milik Wang Ling mengatakan jika mie kremes hari ini sedang diskon. Wang Ling pun seketika tersadar. Yinglu pun memiliki niat jahat yang awalnya akan berpura-pura menjadi murid untuk membunuh Sun Rong, namun sekarang ia memiliki rencana lain. Scene berpindah di sebuah ruangan yang dimana mereka sedang berunding tentang para murid yang mengulang dalam kompetisi pedang roh yang seharusnya hanya bisa diikuti oleh murid baru. Tiba-tiba saja mereka sedang berunding, datang He Bufeng yang mengatakan jika Wang Ling telah diculik. Di sini ternyata Yinglu menyamar menjadi He Bufeng. He Bufeng yang sebenarnya sedang diikat bersama dengan Wang Ling yang diawasi oleh kakek tua. He Bufeng palsu pun bercerita jika ia melihat Wang Ling diculik oleh wanita berambut panjang dan berjalan melewati sudut lorong dan seketika menghilang. Zuo Zi pun berpikir jika wanita cantik yang menculik Wang Ling merupakan bos dari aliran bayangan atau Yinglu. Direktur Shi pun memberitahu jika akademi mereka aman dan akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Presiden Tang menyuruh Isabel untuk mengecek keberadaan Wang Ling. Namun karena refleksi spiritual Wang Ling sangat lemah dan susah untuk fokus karena jaraknya melebihi 5 km. Saat itu juga pengawal Sun Rong membawa Sun Rong untuk pergi karena takut jika terjadi apa-apa dengan Sun Rong. Sun Rong yang telah dibawa oleh pengawalnya akhirnya kembali lagi karena Sun Rong merasa kesal. Mereka sangat penakut. Ia pun tidak akan peduli karena ia akan menyelamatkan Wang Ling. Pengawal Sun Rong pun merasa heran karena Sun Rong yang dulu ia asuh dari kecil kini sudah tumbuh menjadi gadis cantik dewasa yang pemberani. Kembali ke gedung tua. Di sana terlihat He Bufeng berbicara dengan Wang Ling. Namun siapa sangka ternyata Wang Ling malah tertidur. Untung saja ia dibangunkan oleh pedang roh milik Wang Ling. Di sisi lain terlihat Sun Rong dan yang lain sedang menuju gedung di mana Wang Ling digantung. Sedangkan di sisi lain Isabel merasakan ada hal yang aneh dan meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Penyerangan pun terjadi. Karena teh milik paman tua tersebut telah habis, ia pun mengeluarkan sebuah teknik yang membuat semua orang terkejut, yang mana kakek tersebut memanggil jurus harta karun cakram kuning. Sun Rong pun melawan dengan pedang rohnya. Kita berpindah sebentar ke ayah Wang Ling, yang dimana ternyata ia sudah sampai di Akademi Wushiju, yang dimana ia tidak diperbolehkan masuk oleh para penjaga, karena saat ini Akademi Wushiju sedang dalam situasi yang sangat darurat, dan ayah Wang Ling disuruh kembali keesokan harinya. Tiba-tiba saja seketika ada cahaya yang sangat terang. Kembali ke pertarungan, kakek tua teringat akan masa lalunya tentang ia dan Yinglu, yang mana Yinglu selalu ingin meracuni kakek tua. Namun usahanya itu selalu gagal dan tidak pernah berhasil karena sang kakek selalu mengetahui jika yang ia minum itu mengandung racun. Pertarungan sengit antara Sun Rong melawan kakek pun terjadi sangat alot. Kakek tua pun mengeluarkan pasukan kavaleri naganya. Di sini terlihat Zuo Zi membantu Sun Rong dalam penyerangan. Zuo Zi juga mengatakan kepada kakek tua jika ia menyerah saja, dan bertarung antara kakek tua dan Zuo Zi pun terjadi. Sun Rong terlihat pingsan ketika melawan kakek tua.
Karena ambisi Yinglu sangat besar dan ingin membunuh Sun Rong, ia pun menyerang Sun Rong. Yinglu di sini masih menjelma menjadi He Bufeng. Namun seketika serangan dari Yinglu itu dapat ditepis oleh pengawal Sun Rong yang telah memiliki banyak pengalaman melawan siapa saja yang ingin membunuh Sun Rong. Pertarungan ditutup dengan kalahnya kakek tua melawan Zuo Zi, yang dimana terjadi ledakan yang sangat besar. Akhirnya semua murid dievakuasi. Keesokan harinya, pertarungan pedang roh pun dilaksanakan. Pihak panitia meminta untuk mengumpulkan ponsel para siswa yang akan ikut kompetisi. Ketua komite pun memberikan arahan untuk memasukkan pedang ke altar selama lebih dari 10 detik untuk mendapatkan poin. Ketua komite juga menjelaskan jika tidak diperbolehkan terbang dengan ketinggian di atas 5 meter. Jika ada yang melanggar, maka akan ketahuan karena area sudah dimantrai. Kompetisi pun dibuka, semua murid nampak bersemangat mengikuti kompetisi tersebut. Setiap kelompok akan menyentuh sebuah batu kristal raksasa untuk masuk ke dalam arena permainan. Ketika Wang Ling akan masuk ke dalam arena pertandingan, ayah Wang Ling dengan tergesa-gesa menghampiri Wang Ling untuk memberikan runenya. Namun sayang sekali, waktunya sudah terlambat. Wang Ling pun sudah masuk ke dalam arena permainan. Guru Pan dan Zuo Zi pun mengetahui jika ayah Wang Ling datang ke Akademi Wushiju dan mereka menghampirinya. Ayah Wang Ling pun memberitahukan kepada Zuo Zi apa yang sebenarnya terjadi. Bahwasannya rune milik Wang Ling telah rusak. Pada episode 11 ini mereka telah sampai di dalam arena pertandingan. Tiba-tiba saja Isabel merasakan ada sesuatu yang berbeda, yaitu energinya berbeda dengan ketika awal mereka masuk dalam arena pertandingan. Adegan beralih ke Chen Chao. Chen Chao mendapatkan di arena emas sebelah barat. Sun Rong berada di arena air sebelah utara. RH berada di arena api sebelah selatan. Dan ternyata Isabel sedang mencari keberadaan dari Wang Ling yang tidak terdeteksi karena berada di luar jangkauan, yang mana energi spiritual milik Wang Ling mendekati nol. Presiden Tang pun mempunyai ide, mereka akan berkumpul di blok tengah. Ia berpikir jika Wang Ling pasti berada di arena kayu sebelah timur. Dan benar saja, Wang Ling berada di arena kayu sebelah timur. Dan Ling Fei pun langsung pergi ke sana untuk menghadapi Wang Ling. Secara diam-diam, Guo Hao pun bersembunyi dan mendengarkan percakapan mereka. Namun keberadaan Guo Hao pun diketahui oleh Presiden Tang dan langsung membunuh Guo Hao dari arah belakang. Namun sayang, itu bukan Guo Hao yang asli, itu merupakan Shinigami Guo Hao. Presiden Tang meminta untuk tidak mengejar Guo Hao karena mereka akan menempati ketiga altar dan memenangkan pertandingan. Guo Hao yang menyadari jika Akademi Wushiju merupakan orang yang sangat kuat-kuat, ia pun segera menghampiri Wang Ling. Mengetahui jika Wushiju telah mendapatkan 1 poin, Chen Chao pun bergegas untuk pergi ke altar emas untuk menancapkan pedang di sana. Namun sesamanya di sana, ia terkejut melihat ada Isabel yang dari tadi sudah menyerang Chen Chao. Chen Chao pun menantang Isabel. Chen Chao berpikir Isabel ini merupakan murid yang lemah. Namun ternyata Isabel sudah menebar jaring laba-laba yang mengakibatkan Chen Chao dapat melukai dirinya sendiri. Karena jaring laba-laba dapat mengendalikan syaraf dan tubuh seseorang, dan jaring laba-laba tersebut tidak dapat dilihat langsung dengan kasat mata. Kita beralih ke RH yang melawan Yinglu yang masih berubah dirinya menjadi He Bufeng. Saat He Bufeng mengeluarkan jurusnya, iblis katak malah menelan jurus tersebut yang membuat RH semakin senang karena energinya bertambah. Ling Fei pun menemui Wang Ling. Saat Ling Fei akan menyerang Wang Ling, tiba-tiba dari arah belakang ada Guo Hao yang menyelamatkan Wang Ling. Pertarungan antara Ling Fei dengan Guo Hao pun terjadi. Sun Rong yang sudah sampai di arena air pun langsung menancapkan pedang rohnya. Namun usahanya itu digagalkan oleh Presiden Tang dengan pedang rohnya. Presiden Tang yang sedang berbicara dengan Sun Rong membahas tentang masa lalu mereka, yang dimana itu membuat Sun Rong marah dan langsung menyerang Presiden Tang. Di tengah pertempuran mereka, ternyata papan skor menunjukkan jika He Bufeng yang berada di arena api telah menguasai dan mendapatkan 1 poin. Jadi skor sementara 3-0. Tiba-tiba saja papan skor menunjukkan kenaikan poin untuk Akademi Wushiju menjadi 4 poin. Sementara
sementara Akademi Liu Shi masih di posisi 0. Ternyata Isabel telah menguasai arena emas, yang dimana tadi ia melawan Chen Zhao yang telah ia kalahkan. Mengetahui sekolahnya mengalami ketinggalan poin yang jauh, Sun Rong pun mulai geram dan mengeluarkan jurus tarian pedang Aohai-nya. Presiden Tang pun tak mau kalah, ia mengeluarkan jurus salju, meminta bantuan dari He Bufeng untuk melawan Sun Rong. Di sini Sun Rong sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena telah dikepung. Di saat kondisi sedang mencengkam, mereka terlihat ada sesuatu yang terjadi kepada Ling Fei dan membuat tempat tersebut mengalami ada sebuah pancaran energi negatif. Sun Rong pun memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Nah, di sini Presiden Tang sudah menyadari jika He Bufeng bukan He Bufeng yang asli, namun ia tidak peduli karena Presiden Tang hanya ingin kemenangan. Dan benar saja, Presiden Tang pun menancapkan pedang rohnya di arena air, sehingga membuat papan skor menunjukkan angka 5 untuk sekolah Wushiju. Namun tiba-tiba saja Akademi Liu Shu memperoleh 1 poin yang membuat Presiden Tang terkejut. Isabel memberitahukan timnya jika Ling Fei telah dikalahkan oleh kekuatan yang sangat aneh. Sun Rong pun juga mendapat informasi bahwa Wang Ling sekarang sedang bergabung dengan RH. Namun Sun Rong tidak mengetahui hal tersebut. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-12 dan ke-13 hanya di channel Devina Story ya guys. Share.